Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Bunda Mulat. Nah, jadi ini banyak masuk ya pertanyaan-pertanyaan mengenai budidaya ulat Hongkong, tapi lebih ke spesifiknya itu dalam mengembangkan telur lalat BSF ya. Jadi ada faktor yang mana lalat-lalat BSF itu tidak begitu agresif bertelurnya, jadi jumlah bertelurnya itu kurang banyak gitu ya. Telurnya itu yang kita apa ya temui ya, ya kayak gini. Ini langsung tak kasih contohnya. Ini keadaan mendung ya, ini keadaan mendung, otomatis apa, lalat-lalat ini ya, lalat-lalat BSF ini itu dia tidak bertelur, melainkan hanya menginggap ke jaring-jaringnya ya. Nah, kayak gini nih, kita kasih tunjuknya kayak gini tuh ya, banyak yang inggap-inggapnya di jaringnya. Kenapa itu semuanya terjadi? Karena kondisi dingin ya. Pokoknya kalau sudah mendung pasti dingin. Nah, itu lalat nggak mau dia bertelur banyak, itu nggak mau itu loh. Tapi dengan kemajuannya teknologi, bahasanya dengan kemajuannya inovasi gitu ya, jadi banyak orang-orang di luar sana itu membuat seperti ruangan khusus ya, tapi diatur dengan kondisi suhu ruangan yang memang sesuai kemauan dari lalat BSF itu. Jadi itu yang terjadi ya. Kalau misalkan masih kayak kita ini yang coba-coba gitu ya, ya pokoknya masih belajar gitu ya, otomatis kan kita buat kelambu kan di ruangan terbuka ya kan, dengan bahan apa adanya kan, kayak gitu juga. Pokoknya menghemat biaya pengeluaran gitu lah bahasanya. Yang terjadi apa ya, itu tadi pengurangan dari telur lalat BSF gitu teman-teman. Jawabannya itu kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan cara yang kedua ya, ini kan apa ya, kayak pertanyaan gitu ya, ini kayak pertanyaan. Nah, kalau sekarang ini kayak pernyataan gitu ya bahasanya. Nah, kalau lalat besek ini aslinya walaupun dalam kondisi mendung kah, kondisi hujan kah, kalau misalkan media atau pancingan aroma untuk mengundang lalat BSF-nya itu kuat gitu ya, otomatis lalatnya itu juga bertelur gitu. Jadi bukan halangan. Dalam arti halangan ini kalau misalkan terbentur dari kondisi yang tidak menentu, nah lalat BSF ini lebih suka dengan aroma-aroma atau bau-bauan dari pancingan aromanya ya, medianya kayak gitu. Nah, kemudian kayak gini teman-teman, kalau misalkan dari telur yang kita panen gitu ya, dari telur yang kita ambil supaya teratur. Jadi juga teman-teman untuk budidaya maggot ya, yang baru mau memulai ya, yang baru mulai mungkin ya, yang sudah mulai gitu. Nah, itu sebaiknya kalau misalkan kita panen dalam hari ini panen gitu ya, misalnya hari ini panen, nah itu bisa teman-teman lakukan besoknya panen, bisa. Jadi hari ini, hari besoknya dan seterusnya sampai 15 hari. Nah, setelah 15 hari itu bisa diganti ya. Jadi
ini untuk apa ya, biar siklusnya si lalat ini enggak putus. Jadi setiap 2 minggu itu biasa aku ganti pupanya ya. Jadi kan pupanya itu kan sudah jadi lalat semua tuh ya kan, sudah jadi lalat semua, otomatis kalau sudah 2 minggu dia kawin, dia bertelur, otomatis kan mati. Nah itu kita masukkan lagi yang baru. Jadi lalat-lalat itu juga masih banyak di kelambu. Jangan sampai kita telat, itu dalam arti telat lalatnya sudah mati dan semua ya, kemudian juga pupanya juga lupa ataupun tidak siap gitu loh, tidak siap. Jadi otomatis apa, lulus lagi, kehilangan ritmenya lagi, jadi nggak sesuai anunya, estafetnya gitu loh. Jadi yang benar 2 minggu ya, 2 minggu itu sudah ada preparean ya, pupa yang baru. Pupa ini benar-benar sudah pupa ya, bukan lagi kepompa apa, maggot yang masih seger gitu loh, bukan juga prepupa. Ya prepupa juga nggak apa-apa gitu loh, misalkan jangan maggot aja gitu loh. Nah itu jadi supaya tetap terus berjalan kayak gitu. Jadi usahakan pupa itu selalu ada. Jadi kunci sukses kita berternak maggot juga itu bukan cuman hanya penting di media pakan, tapi penting juga di bagaimana kita mengolah atau apa, merawat ya, menjadikan indukan kayak gitu. Itu salah satu kuncinya. Jadi kuncinya di situ teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman enggak nyampe ke situ ya, cuman budidaya maggotnya aja ya, nggak ada masalah juga gitu loh. Kalau misalkan memang pengennya di pembesaran maggot, jadi beli telur, habis beli telur ditetaskan, dibesarkan, setelah itu diberikan ke ternak, nggak ada masalah kayak gitu, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan untuk ternak ya, usahakan pupa-pupa ini ya kita harus bisa mengatur gitu loh. Jadi kita harus bisa mengaturnya supaya apa ya, supaya terjadinya siklus itu tadi. Jadi tidak sampai lalat-lalat ini mati semua, kosong, baru kita masukkan lagi, kan otomatis jadinya si stick ini kasihan bakalan sepi, nggak ada telur-telurnya, nggak ada telur-telurnya lalat. Nah kayak gitu, itu bahasanya kalau kita mau ternak maggot ya. Nah, mulai kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir teman-teman kalau misalkan telurnya itu sedikit ya, itu biasanya memang terjadi karena keadaan suhu cuaca ya, tuh kayak gitu, mendung kayak gini ya, pasti otomatis ya lalatnya ya cuman nginggapnya di jaring-jaring gitu, cuman enggak apa-apa gitu loh, enggak apa-apa, aman. Jadi tetap semangat untuk para pengusaha di bidang peternakan ya, jangan sampai kita menyerah atau sebagai penonton ya, kalau bisa kita ya, kalau bisa ya kita sebagai pemulai suatu pekerjaan ya, dengan diniati, mudah-mudahan ada jalan nih gitu. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, semoga juga bisa memberikan ilmu baru ataupun pencerahan ya. Kalau misalkan ada masalah-masalah, teman-teman juga bisa ketik di kolom komentar ya. Kalau memang dalam penyampaian aku juga hitungannya ada kekeliruan ya, tolong dimaafkan dan dibenarkan ya, dibenerin lah kayak gitu, dibenerin. Soalnya namanya salah kan ya, kita sebagai manusia kadang kita nggak merasa
itu salah gitu loh. Jadi dari teman-teman semuanya lah yang bisa menilai gitu. Cukup sampai di sini, sampai jumpa di video selanjutnya mengenai ulasan-ulasan berbagai macam peternakan maupun pertanian dan perikanan serta lain-lain lah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.